Ega, sini dulu kamu. Angkat galon ini. Suara Bu Rita terdengar kencang memanggil menantunya dari dapur. Wulan melirik suaminya yang baru saja hendak duduk untuk bergabung bersama mereka yang sedang duduk membungkus kue. Iya Bu, sebentar. Terlihat Ega bangun dan buru-buru menghampiri ibu mertuanya. Wulan hanya menghela nafas. Sejak pulang dari kerja tadi, suaminya belum sempat duduk. Bahkan kopi buatannya saja sampai sudah dingin karena belum sempat disentuhnya. Ada saja yang disuruh ibu kepada Ega. Lalu sebentar kemudian Fitri kakak Wulan juga ikut-ikutan menyuruh. Angkat ini, ambil itu, belum juga berhenti. Farhan suami Fitri juga terdengar ikut-ikut menyuruh Ega. Telinga Wulan mulai terasa panas. Siapa orang yang rela jika suaminya disuruh-suruh seperti babu di rumah orang tua sendiri? Bagaimanapun juga, Ega adalah menantu laki-laki di rumah ini sama seperti Farhan. Tapi mereka sepertinya sama sekali tidak menghargai suami Wulan dan memandang rendah suaminya. Apa mentang-mentang karena suaminya kere? Jadi mereka semena-mena menganggap suaminya seperti babu. Hati Wulan merasa sangat kesal. Dia kemudian menghampiri Ega. Mas, duduklah, minum kopinya dulu. Ini sudah jadi agar, katanya sambil menarik tangan Ega agar duduk di sisinya. Iya sayang. Aku minum ya, Ega menjawab dengan lembut. Wulan tersenyum manis padanya, lalu menyekat tangannya yang kotor akibat tepung adonan kue dengan celananya. Kemudian dia mengusap rambut Ega yang berantakan. Abis ini mandi sana, nanti Wulan menyusul sebentar lagi. Tambah Wulan. Iya. Kalau begitu aku naik duluan ya. Jawab Ega. Baru saja Ega bangun dari duduknya untuk naik ke kamar, ibu terdengar sudah memanggil lagi, kali ini meminta Ega untuk mencuci piring. Wulan langsung kesal dan menahan tangan Ega yang hendak mendatangi ibu. Kemudian Wulan yang pergi menghampiri ibunya. Bu, Mas Ega itu capek. Dari pulang kerja belum istirahat. Apa-apaan sih? Masa Mas Ega disuruh cuci piring? Biar aku saja nanti. Bantah Wulan pada ibu. Ibu langsung melotot pada Wulan. Memangnya kenapa kalau cuci piring? Ada yang salah? Ya ampun ibu. Itu kan pekerjaan perempuan. Bisa kita-kita kan yang ngerjain selesai kue nanti. Itu bisa kemalaman. Kamu kerjain itu kue. Pagi-pagi harus sudah siap diantar. Biar suamimu yang cuci piring. Udah gak apa-apa sayang. Aku bisa kok kalau cuma cuci piring. Ucap Ega. Dia sudah mau melangkah ke dapur lagi. Tidak bisa. Sudah sana Mas Ega ke atas. Mandi dan istirahat. Seru Wulan, tetap mencegah suaminya yang ingin melaksanakan perintah ibu. Halah kamu ini. Suami kamu itu kerjanya juga paling cuma kuli bangunan. Cuci piring juga gak apa-apa. Lagian, kalian kan cuma numpang gratis di sini. Jadi anggap saja ini imbalannya. Ucap ibu. Astagfirullah ibu. Jadi ibu menganggap kami numpang di sini. Lalu Mas Farhan dan Mbak Fitri gimana? Kan kami sama-sama anak ibu. Protes Wulan meminta keadilan dari ucapan ibu barusan. Ya bedalah. Farhan itu kerja kantoran. Dia paling banyak ngasih uang untuk biaya sehari-hari kita. Lihat suamimu. Apa yang bisa dia berikan pada kita Cuma numpang makan minum dan tidur gratis. Darah Wulan benar-benar mendidih karena ucapan ibu. Dia tidak terima ibu terusan menghina suaminya. Ini bukan sekali dua kali, tapi terjadi hampir setiap hari semenjak 1 bulan yang lalu Ega menikahinya dan tinggal di sini bersama mereka. Wulan sudah maju untuk mendamprat ibu, tapi tangan Ega menahan pergelangan tangannya. Sudah Wulan. Tidak baik bertengkar dengan ibu.
Wulan hanya bisa mengepalkan tangannya lalu menarik tangan Ega untuk pergi menaiki tangga ke kamar mereka. Heh. Orang tua lagi bicara malah main selonong pergi aja. Dasar istri sama suami sama saja. Tidak tahu terima kasih. Ibu berteriak memaki mereka. Itu hampir membuat Wulan kembali memutar langkahnya. Tapi tangan Ega menahannya lagi dan menarik tubuhnya untuk lebih cepat menuju kamar. Brak. Wulan membanting pintu sekuatnya sesampainya di dalam kamar. Wulan. Tidak boleh seperti itu. Tegur Ega. Ibu itu keterlaluan mas. Hati Wulan benar-benar marah. Has. Tidak baik membicarakan ibunya sendiri seperti itu. Nanti kamu durhaka, mau. Tapi ibu keterlaluan. Dia terus menghina kamu mas. Aku tidak rela. Kamu kan juga menantu dia. Dulu juga dia yang ngotot supaya aku menikah sama kamu mas, sekarang mas malah diginiin. Aku ini anak kandungnya loh, bukan anak tiri atau anak angkat. Kenapa dibeda-bedakan? Apa karena Mas Ega bukan orang kantoran seperti suami Mbak Fitri? Sudah. Tidak usah dipikirkan. Aku saja yang digituin gak apa-apa kok. Yang penting kita bisa menyenangkan hati ibu. Itu akan dapat pahala. Ya ampun. Orang ini hatinya itu terbuat dari apa sih? Kok bisa sesabar itu? Wulan saja sebagai istrinya tidak bisa terima Ega diperlakukan seperti itu setiap hari. Disuruh-suruh dan dihina juga. Mungkin kalau pria lain, Wulan sudah dicerai dari pertama menikah. Tetapi dalam hati Wulan, dia semakin bangga. Ega bukan hanya tampan baginya tapi sangat baik, lembut dan penyabar. Ya Tuhan Mas Ega. Jadi makin lope-lope deh Wulan. Muah. Wulan menciumi kedua pipinya lalu mendekap erat tubuh suaminya. Kok aneh ya? Tiba-tiba Wulan menangkap suatu keanehan. Katanya, Ega kerja di bangunan, tapi seharian bekerja, kemejanya tidak ada bau keringat. Wulan kembali menajamkan indera penciumannya. Dan benar saja, sama sekali tidak ada bau keringat dari kemeja suaminya, malah masih bau deterjen. Meskipun penuh keheranan, tapi Wulan diam saja, dia melepas pelukannya. Mas. Lain kali jangan terlalu menurut kalau disuruh-suruh mereka. Gak apa-apa melawan sedikit. Mas Ega juga menantu laki-laki di keluarga ini, sudah sepatutnya dihargai. Ujar Wulan. Ega hanya tersenyum saja kemudian menuju kamar mandi. Aku mandi dulu ya. Udah gerah. Iya. Wulan ambil makanan ya mas. Kita makan di kamar saja. Jangan Wulan. Nanti ibu marah lagi. Kita bisa makan di dapur saja nanti. Cegah Ega. Wulan mendengus kesal. Bodoh amat. Dia melengos dan langsung keluar. Tapi benar saja apa yang dikatakan Ega, melihat Wulan ke dapur mengambil makanan, ibu langsung mengoceh panjang kali lebar. Ngapain bawa-bawa makanan ke kamar? Pak Malik. Kalau mau makan di sini saja. Kalau gak mau makan ya udah, gak usah makan sekalian. Kebiasaan nanti. Oce ibu. Mas Ega capek bu. Kasihan, mau turun memang aku yang ngelarang. Nanti kalian suruh-suruh lagi. Fitri juga langsung ikut-ikutan. Suami dekil saja diperhatiin sampai segitunya. Apalagi punya suami kayak Mas Farhan atau calonnya Dinda. Duh, mungkin dikekepin diketek mulu. Ejek Mbak Fitri. Tadinya Wulan tidak ingin menghiraukan ocehan mereka, tapi lama-kelamaan Wulan tidak tahan saat ibu dan kakaknya terus menghina suaminya. Wulan menaruh piring kosong yang belum diisi nasi itu ke tempatnya kembali. Kalau tidak boleh makan ya sudah. Wulan kembali ke kamar tanpa membawa makanan. Idih. Gitu aja ngambek. Dasar Wulan. Udah ketularan tuh sama suami dekilnya itu.
Umpat mereka, Wulan masih mendengarnya. Dia hanya menebah dada sambil menaiki tangga. Wulan kembali ke kamar, dia melihat suaminya sudah selesai mandi dan masih hanya mengenakan handuk saja. Dadanya yang terbuka, terlihat sangat bidang dengan bahu yang kekar. Perutnya juga kotak-kotak. Kulitnya sangat mulus. Kadang Wulan merasa aneh jika memperhatikan tubuh suaminya itu. Kok dia bisa semulus itu ya? Padahal kan dia bekerja sebagai kuli bangunan. Atau jangan-jangan dia mandor. Mulus, sampai kulit Wulan pun kalah mulusnya. Hei, sudah puas lihatnya. Air liurmu menetes tuh. Ejek Ega. Enggak ah. Wulan tersipu malu. Kadang dia memang suka menelan ludah sendiri kalau sudah menatap tubuh suaminya. Mau pegang? Pegang saja. Kan ini punyamu. Daripada ngiler. Ega menarik tangan istrinya dan membawa ke dadanya. Apaan sih? Wulan cepat menarik tangannya dengan wajah memerah. Ega kemudian pergi ke lemari dan mengambil pakaian. Kaos oblong warna putih dan celana kolor pendek warna biru pudar yang baru Wulan cuci pagi tadi. Warnanya pudar karena keseringan dicuci. Cuci kering pakai, gitu-gitu terus. Hanya itu-itu saja pakaian harian Ega yang dia punya. Wulan juga tidak tahu kenapa Ega tidak mau membeli baju baru. Padahal bajunya yang cuma beberapa biji itu pun sudah usang. Entah apa karena irit atau karena gak punya duit. Tapi kalau Wulan mau membelikan, Ega selalu mencegah. Dia bilang, lebih baik untuk beli pakaian Wulan atau keperluan Wulan lainnya. Pernah sekali waktu Wulan memaksa beli, tapi belum juga dipakai oleh Ega sampai sekarang. Katanya, untuk simpenan saja. Mana makanannya? Gak jadi ngambil. Ega bertanya sambil menyisir rambutnya yang sedikit gondrong dan mengikatnya ke belakang dengan karet Jepang. Duh, meskipun bajunya dekil, tapi sangat cool sekali penampilan Ega di mata Wulan. Bak CEO di novel-novel yang sering dia baca. CEO yang bikin baper para emak-emak pecinta novel online. Gak jadi. Gak usah makan ya malam ini. Jawab Wulan. Ega tersenyum, sudah dibilang, pasti dimarahi ibu kan. Nampaknya dia sudah mengerti apa yang terjadi. Wulan hanya memanyunkan bibir. Aku sudah makan. Tapi kamu pasti belum. Sebentar, Ega mengambil ponselnya lalu menelpon seseorang. Wulan terkejut saat Ega memesan makanan. Ya ampun mas. Emang punya duit pakai mesen makanan? Udah gak usah lah, aku kuat kok sampai besok. Mending untuk beli bensin kamu besok. Ada kok. Tenang aja. Wulan hanya mengangguk, kalau sudah bilang begitu Ega pasti ada simpenan kan. Tidak lama kemudian dia memberinya uang 300 dan menyuruh Wulan mengambil pesanan yang sudah datang di depan rumah. Wulan cepat turun untuk menemui sang ojek online GoFood yang sudah menunggu di depan. Ya ampun. Dia terkejut saat melihat harga 2 kantong makanan itu. 250.000. Yang benar saja. Makanan apaan sih? Mahal amat. Ini mah bisa buat beli beras 10 kilo. Masih ada sisa buat beli pulsa listrik, minyak dan bumbu lainnya. Aku sebenarnya menggerutu tapi ya sudahlah. Mungkin Mas Ega ingin sesekali memanjakan lidahku. Wulan tersenyum saja. Terima kasih ya Pak. Katanya sama Pak ojek online. Mengulurkan uang 300.000 padanya. Iya Mbak. Sama-sama. Ini kembaliannya. Saat akan menerima uang pecahan 50.000 itu, dia teringat pesan Ega tadi yang menyuruhnya untuk memberikan sisa uangnya pada sang pengantar makanan saja. Untuk Bapak saja. Wulan menarik tangannya lagi. Duh Mbak. Terima kasih ya. Bapak itu tersenyum cukup senang. Wulan hanya mengangguk kemudian masuk. Matanya celingukan,
memastikan jika orang-orang dalam rumah tidak ada yang melihat. Wulan males diomelin lagi. Syukurlah, mereka sedang berada di dapur rupanya. Wulan cepat berjalan ke kamar. "Mas, makanan apaan sih yang kamu pesan? Kok mahal banget? Sayang tahu duitnya," ucapnya di depan Ega yang sedang menunggu. Sesekali Wulan, "Emang kenapa? Ya gak apa-apa sih. Tapi kalau ibu tahu, apa gak ngoceh panjang lebar? Tadi ibu tidak lihat kan?" "Tidak sih," jawab Wulan sambil membuka kantong plastik dan mengeluarkan kotak kertas dari dalamnya. "Berarti tidak akan mengoceh. Ayo buka dan makanlah," perintah Mas Ega. Astaga! Mata Wulan terbelalak saat melihat isinya. Ini pizza. Dan yang satunya, ya ampun, barbecue. Sumpah, seumur hidup dia belum pernah makan yang beginian. Wulan senyum-senyum, gak lagi mikir ini makanan mahal dan sayang uangnya. Dia menyantap begitu lahap, sambil melirik suaminya yang hanya tersenyum saja. "Mas gak mau." Wulan menyuap mulut Ega. Tapi hanya satu kali suapan saja, Ega sudah tidak mau lagi. "Untuk kamu saja. Habiskan." Ega kembali pada HP-nya. Kalian tahu tidak, HP suami Ega itu handphone elit keluaran terbaru. Wulan pernah bertanya, kok suaminya bisa punya HP sekeren pejabat? Jawab Ega, "Itu HP dari bos." Malah Ega sempat menawari Wulan, "Wulan mau? Kalau mau, bos bisa beliin lo." Yang benar. Sebenarnya Wulan mau banget, tapi dia berpikir kalau orang rumah tahu dia punya HP sebagus itu, yang ada jadi bencana. Akhirnya Wulan menolak. "Emang benar ya, Mas Ega itu kerja di bangunan?" Wulan kembali bertanya tentang pekerjaan suaminya. Ega hanya tersenyum saja. Waktu Wulan bertanya dulu, dia juga hanya tersenyum. Pas ibu yang bertanya apa dia kerja di bangunan, dia cuma menjawab ya seperti itulah. Karena setiap berangkat bekerja dia hanya memakai kemeja kumel, sepatu boot warna kuning dan menaiki motor butut. Pulang juga masih sama seperti itu. Ega menikahi Wulan 1 bulan yang lalu, dengan sangat singkat. Wulan tidak punya pilihan lain selain mengiyakan kata bapak saja. Waktu itu, adiknya Dinda merengek. Dia sudah akan menikah. Dia tidak mau melangkahi Wulan, karena itu akan membuatnya malu lalu memaksa Wulan untuk segera menikah sebelum dia. Sementara Wulan, sama sekali tidak punya pacar. Boro-boro pacar, kenalan pria saja tidak ada. Tiba-tiba Ega malam itu datang dan melamarnya. Lalu tanpa banyak cincong, ibu menarik Wulan untuk ke depan dan menyuruhnya untuk setuju saja. Kalau menurut bapak, bapak memang kenal dengan kakek Ega. Bapaklah yang menyuruh Ega datang melamar. Entah kenapa Ega juga setuju saja, dan malam itu juga, ibu mengundang penghulu untuk menikahkan mereka. Awalnya, Wulan menangis semalaman memikirkan nasib dirinya yang malang. Menikah dengan pria yang bahkan sama sekali belum dia kenal. Cita-cita Wulan, masih ingin mencari kerja, menyimpan banyak uang untuk tabungan masa depan. Lalu berkenalan dengan seorang pria, saling jatuh cinta, pacaran kemudian baru menikah. Duh, pasti itu sangat bahagia. Tapi ternyata, angan tinggallah angan saja. Menjadi mimpi yang tak bertepi. Bapak sempat mengatakan padanya, kalau Wulan tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Ega adalah pria yang tepat untuk Wulan. Masa depannya cerah. Ibu sempat menyambar. Cerah apaan? Wong kerjanya aja gak jelas. Sudah punya omongan seperti itu, tapi ibu yang ngotot menyuruh dan memaksa Wulan untuk menerima Ega. Tidak ada waktu dan tidak ada pilihan lagi. Jadi kamu harus menikah dengannya. Alasan ibu karena Dinda anak emasnya tidak mau jika sampai melangkahi kakaknya.
Akhirnya Wulan dan Ega menikah malam itu juga, tanpa sanak saudara dari Ega yang datang dan dengan mas kawin uang 100.000. Saking pernikahan yang mendadak sekali, sampai beredar gosip kalau mereka tertangkap basah, kena grebek. Ada juga yang mengatakan kalau kecelakaan. Duh, para tetangga julid, biasalah. Kemudian, mereka berkenalan setelah menikah dan mencoba untuk saling mengenal satu sama lain. Walau sampai detik ini Ega masih sangat tertutup sekali tentang keluarga dan latar belakang hidupnya. Wulan bahkan tidak tahu, dia itu tinggal di mana, anak siapa dan kerjanya di daerah mana. Ega juga tidak pernah mengajaknya pergi ke tempat keluarganya atau sekedar bercerita tentang keluarganya. Wulan juga tidak banyak bertanya. Dia masih banyak malu dan canggung. Dia juga takut membuatnya tidak nyaman. Apalagi perlakuan keluarganya yang kurang baik pada Ega. Jadi Wulan sengaja ingin membuatnya senyaman mungkin. Lalu, sifat Ega yang begitu penyabar, lembut dan penuh perhatian diam-diam membuat Wulan menyukainya. Setiap sore menjelang, Wulan sudah gelisah menunggu kepulangan suaminya.